Hasil pertandingan Real Madrid versus Eintracht Frankfurt. Real Madrid sukses merengkuh trofi Piala Super Eropa 2022 setelah menundukkan Eintracht Frankfurt dengan skor 2-0. Pertandingan yang berlangsung di Helsinki Olympic Stadium di Finlandia pada Kamis dini hari. Kemenangan ini jadi trofi Piala Super Eropa kelima Madrid setelah mendapatkannya pada tahun 2022, 2014, 2016, dan juga 2017. Jumlah ini juga menyamai raihan Barcelona dan AC Milan. Pertandingan dimulai cukup sengit, kedua tim punya mekanisme serangannya tersendiri untuk sampai ke kotak penalti lawan. Tetapi Madrid punya keunggulan dari sisi kualitas individu. Madrid juga berhasil membuka skor terlebih dahulu di menit ke-37. Di babak kedua, tempo berjalan sedikit lebih lambat. Namun Madrid tetap bisa menambah keunggulan mereka melalui Karim Benzema pada menit ke-65. Hasil pertandingan Indonesia versus Myanmar. Timnas Indonesia U16 berhasil memastikan diri untuk lolos ke final Piala AFF U16 2022. Berhadapan dengan Myanmar U16, skuad Garuda lolos ke final setelah menang melalui babak adu penalti dengan skor 5-4 setelah di babak normal pertandingan sama kuat 1-1. Timnas Myanmar membuka keunggulan di partai ini berkat gol dari Naimin Het di akhir babak pertama. Rizky Afrisa menyamakan kedudukan bagi Garuda Nusantara di pertengahan babak kedua. Bermain di depan ribuan loyalitas mereka, skuad Garuda tampil menekan sejak awal laga. Anak asuh Bima Sakti itu tampil agresif dalam menyerang pertahanan Myanmar. Jual beli serangan terus berlanjut, namun skor 1-1 bertahan dan pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Tiga penendang pertama Myanmar dan Indonesia sama-sama melakukan tugas mereka dengan baik, sehingga kedudukan sama kuat 3-3. Penendang keempat Myanmar Sinwana Aung gagal melakukan tugasnya. Andrika berhasil menghentikan sepakannya. Sementara itu penendang keempat Indonesia Afrizal sukses melakukan tugasnya dengan baik. Penendang kelima Myanmar berhasil memasukkan bola, namun eksekutor terakhir Indonesia bernama Nabil juga melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga Garuda Nusantara menang adu penalti dengan skor 5-4. Keberhasilan Indonesia memenangkan partai semifinal ini membuat Garuda Nusantara akan berjumpa lagi dengan Vietnam di final. Vietnam sudah lolos lebih dahulu setelah menaklukkan Thailand di babak semifinal. Olympique Marseille umumkan transfer Alexis Sanchez. Spekulasi masa depan Alexis Sanchez resmi terjawab. Mantan pemain Inter Milan itu merantau ke Prancis untuk bergabung dengan Marseille. Alexis Sanchez memutuskan untuk pergi dari Inter Milan di musim panas ini. Sang penyerang dilaporkan tidak masuk dalam rencana Simone Inzaghi di musim panas ini. Alexis Sanchez sebenarnya masih terikat kontrak di Inter Milan. Namun sang penyerang berhasil mencapai kata sepakat dengan manajemen Nerazzurri untuk menghapus sisa kontraknya di Giuseppe Meazza. Sanchez saat ini sudah move on dari Inter Milan. Ia pun resmi diumumkan jadi pemain baru dari Marseille. Situs resmi Marseille juga telah mengumumkan kedatangan Alexis Sanchez ke klub mereka. Sang pemain menjalani tes medis pada hari Rabu kemarin waktu pagi setepat. Ia tidak mengalami masalah berarti dalam tes medis tersebut. Alhasil Marseille bisa mengumumkan kedatangan Sanchez sebagai free transfer di musim panas nanti. Di Marseille sendiri, Sanchez mendapatkan kontrak jangka pendek bersama raksasa Prancis itu. Ia mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun sehingga ia akan membela Marseille hingga tahun 2024. Marseille sendiri memasukkan klausul perpanjangan kontrak otomatis berdurasi 1 tahun, sehingga Marseille bisa mempertahankan Sanchez hingga tahun 2025. Chelsea mulai tikung Manchester United untuk transfer Frenkie de Jong. Manchester United nampaknya harus ikhlas gagal mendapatkan jasa Frenkie de Jong di musim panas ini. Gelandang Barcelona itu dilaporkan bakal jatuh ke pelukan Chelsea di musim panas ini. Sejak bursa transfer dibuka, hampir setiap hari nama De Jong dikaitkan dengan Manchester United. Sang gelandang disebut-sebut juga pemain yang paling diinginkan oleh Erik ten Hag di musim panas ini. Manchester United sudah 3 bulan mengejar tanda tangan dari De Jong, namun transfer ini tidak kunjung kelar. Dilansir dari The Times, Manchester United berpotensi besar gagal mendapatkan De Jong karena sang gelandang bakal ditikung oleh Chelsea. Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini menjadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa dari De Jong. De Jong memang akan cabut dari Barcelona karena klub asal Spanyol itu mulai mendesaknya untuk meninggalkan Camp Nou. De Jong sendiri memprioritaskan pindah ke klub yang bermain di UCL, sementara Manchester United hanya bermain di UEL.
Jadi De Jong kini lebih tertarik untuk pindah ke Stamford Bridge. Mereka kabarnya sudah mencapai kata sepakat terkait mahar sang gelandang. Jadi Chelsea sedikit lagi akan menuntaskan transfer sang pemain. Manchester City sepakati transfer Sergio Gomez. Manchester City disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Anderlecht untuk transfer Sergio Gomez. Bek kiri Spanyol itu bakal jadi rekrutan terbaru sang juara Liga Inggris. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh ahli transfer sepak bola Eropa bernama Fabrizio Romano pada Kamis dini hari. Romano menyebutkan bahwa Manchester City berhasil mencapai kesepakatan secara verbal untuk transfer dari Gomez. Kabarnya Manchester City bakal mengeluarkan sekitar 10 hingga 15 juta euro untuk mendapatkan bek berusia 21 tahun tersebut. Kedatangan Gomez diharapkan bisa jadi solusi untuk sektor bek kiri. Pergerakan Manchester City untuk Gomez dipercepat setelah kegagalan mereka merekrut Cucurella. Jadi ada kemungkinan Gomez bakal jadi salah satu amunisi Guardiola musim depan. Awalnya The Citizen sudah punya rencana tersendiri dengan merekrut Gomez. Mereka ingin meminjamkannya terlebih dahulu ke Girona, klub Spanyol yang baru jadi bagian City Football Group. Biar begitu sepertinya Guardiola bakal menilai kemampuan Gomez terlebih dahulu. Jika menurutnya Gomez cukup bagus untuk Liga Inggris, kemungkinan besar dia bakal dipertahankan di Etihad Stadium. Resmi, bek Chelsea Malang Sarr dipinjamkan satu musim ke AS Monaco. Malang Sarr resmi dipinjamkan oleh Chelsea kepada AS Monaco. Malang Sarr menjalani masa peminjaman selama satu musim penuh. Selama masa peminjaman, AS Monaco wajib membayar kepada Chelsea sebesar 600.000 pound sterling. Itu di luar gaji pemain yang juga harus ditanggung AS Monaco. AS Monaco juga diberi harga khusus sebesar 10 juta pound sterling apabila berminat mempermanenkannya di akhir masa peminjaman. Akun resmi AS Monaco telah mengumumkan proses finalisasi tersebut lewat akun media sosial resmi mereka. Malang Sarr juga dipastikan telah melewati tes medis. Sejak musim 2021-2022 berakhir, Malang Sarr tidak berada dalam skemanya Thomas Tuchel. Namun Chelsea tidak segera melepaskannya secara permanen. Berhubung Malang Sarr masih punya kontrak sampai tahun 2025. Malang Sarr diperbolehkan lebih dulu pergi secara peminjaman selama satu musim dan mempersilahkan klausul pembelian di akhir musim oleh Chelsea. AC Milan lama banget Hakim Ziyech mulai frustasi menunggu tawaran resmi. Gelandang Chelsea bernama Hakim Ziyech mulai frustasi dengan lambatnya proses kepindahannya ke AC Milan. Padahal ketertarikan Milan terhadap sang pemain sudah sejak lama. Nama Ziyech muncul ke permukaan saat Milan sedang serius untuk memburu Charles De Ketelaere. Transfer De Ketelaere sudah rampung, tetapi transfer Ziyech sedikit pun belum bergerak. Padahal Ziyech tersendiri sudah menyiapkan ketertarikan Milan dan tinggal menunggu kedekatan resmi Rossoneri kepada Chelsea. Tetapi kurang dari sebulan sebelum masa penutupan bursa transfer, Milan juga belum ada pergerakan. Hal ini menyebabkan Ziyech mulai frustasi. Ziyech dalam laporan Evening Standard mulai tidak senang dengan keadaan di Chelsea. Sejak lama Ziyech sudah mengeksplorasi opsi yang paling mungkin baginya untuk keluar dari Chelsea. Milan dianggap jadi pilihan yang tepat. Keinginan Ziyech untuk bergabung dengan Rossoneri juga telah disampaikan secara jelas. Namun Milan belum menanggapinya secara resmi. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.